Shalom Bapak Ibu sekalian dan anak-anak ibu serta yang ada di rumah. Kembali kita datang di pagi hari ini anak-anak. Kita mau bernyanyi sebelum kita berdoa. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kembali kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, kami bersyukur padamu Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu. Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur karena atas penyertaan-Mu Tuhan, kembali kami dapat berteduh sejenak di hadapan-Mu. Pagi hari ini anak-anak mau mendengarkan sebagai firman Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami tubuh yang sehat, hati yang bersih, hati yang bergembira untuk menerima firman-Mu. Berkati anak didik kami yang ada di rumah sekalipun jarak jauh ibadah kami ini, dan juga berkati orang tua mereka yang menuntut menjaga peliharakan mereka, yang berserta mereka untuk pembelajaran dari. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucapkan syukur, amin. Shalom, selamat pagi anak ibu serta. Kembali kita ya menyanyikan lagi satu lagu bahwa kita sangat memerlukan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ini lagu ya menyanyikan tentang bagaimana Tuhan kita memerlukan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita bernyanyi. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malamku tentram. Ya, kita memerlukan Tuhan Yesus setiap saat dalam hidup kita, baik kita tidur, baik kita bangun, kita belajar melakukan aktivitas kita, ya, ibadah kita, yaitu yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 11 ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Anak ibu guru yang terkasih, di pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana 10 perintah Tuhan Allah dan ataupun 10 hukum Taurat. 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat yang dituliskan Allah, diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa ya, dalam 2 loh batu yang ada di Gunung Sinai. 10 hukum Taurat dibagi 2 bagian ya, dibagi 2 bagian besar, yaitu bagian pertama mengenai hubungan antara manusia dengan Allah, ataupun dikatakan hukum kasih Allah. Di dalam Ulangan 6 ayat 5 Allah berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Di bagian kedua yaitu hukum Taurat ke-5 sampai yang ke-10 mengatur hukum antara manusia dan sesama manusia, yaitu hukum kasih, seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Itulah yang mengenai tentang bagaimana hukum Allah itu diberikan. Jadi di sini anak ibu serta ibu menerangkan bagaimana hukum yang pertama, hukum Taurat yang pertama. Ibu baca ya dalam Keluaran 20 ayat pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di sini dikatakan Allah lain itu adalah
penyembahan berhala ya nah Ibu Sorta ya. Tuhan nggak setuju, Tuhan tidak ingin bahwa dia diduakan ya. Tuhan tidak mau diduakan, dia mau hanya kepada Allah saja ya. Yang kedua, ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas ataupun ada di bumi untuk disembah. Berarti yang kedua ini tadi, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung ya. Patung nggak boleh dibuat untuk disembah. Tapi misalnya kalau kita punya di taman ada patung, ada misalnya patung air mancur ataupun patung anjing laut, boleh di taman, tapi tidak disembah. Tuhan bilang jangan disembah ya. Yang ketiga itu, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan ya, dengan sembarangan. Itu yang ketiga. Artinya jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita tidak boleh bersumpah palsu. Misalnya kita mau mengatakan sesuatu supaya teman kita percaya, kita bilang demi Tuhan, kita bawa nama Tuhan ya. Tuhan nggak suka bersumpah-sumpah. Aku betul-betul melakukan yang benar itu demi Tuhan. Nggak perlu. Tuhan tidak suka begitu dibawa-bawakan nama Tuhan. Ataupun kita supaya misalnya misalnya ada orang mau jualan ya, dia mau berikan supaya dia dibeli barang-barangnya, dibilang betul harganya segitu demi Tuhan, nggak boleh ya. Di sini dikatakan Tuhan harus menyebut nama Tuhan ketika kita mengucap syukur, menyebut nama Tuhan ketika kita berdoa, kita beribadah dan melakukan segala aktivitas kita. Dan ayat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu anak Ibu Sorta ya, pada hari Minggu, hari ke-7. Ketika Tuhan Allah hari pertama sampai hari ke-6 dia bekerja, dan pada hari ke-7 Tuhan Allah beristirahat ya, dia memutuskan. Dan saat ini juga pada hari yang ke-7, hari Sabat, kita harus berhenti dalam pekerjaan kita, berhenti sekolah, istilahnya tidak melakukan aktivitas. 6 hari kita bersekolah, 6 hari kita bekerja dikasih Tuhan ya, sama seperti Tuhan juga bekerja. Dan pada hari yang ke-7 Tuhan Allah beristirahat. Kita juga harus menguduskan hal 4, yaitu kita beribadah kepada Tuhan. Anak Ibu Sorta, sini kita diajarkan supaya kita senantiasa setia kepada Tuhan, yaitu aku adalah Allah lain. Berarti kita tidak boleh menduakan. Istilahnya dalam hati kita ya anak Ibu Guru, ada kita misalnya, kita kepintaran kita, harta Bapak kita duakan. Oh, harusnya Allah lebih satu, Allah nomor 1. Tapi kita karena kepintaran kita, oh aku yang hebat, oh, Tuhan nggak suka ya. Dan di sini dikatakan juga menyebut nama Tuhan tadi sudah, tidak boleh membuat patung yang merdua untuk disembah. Tuhan tidak suka. Anak Ibu Guru yang terkasih, ketika pada zaman bangsa Israel, ada juga kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan menghukum. Sama seperti bangsa Israel ya. Pada waktu bangsa Israel dahulu, Tuhan melihat bangsa Israel menyembah berhala. Tuhan menghukum mereka ya. Tuhan menghukum. Tuhan tidak mau disakiti, diduakan ya. Kalau Tuhan memberikan kepada mereka, bagi orang yang taat kepada perintahnya diberkatin, kelimpahan dan penyertaannya. Tuhan janji. Apa kata Tuhan Yesus kepada manusia berdosa? Mari kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadaku ya. Tuhan memberikan itu kepada kita supaya kita senantiasa bersyukur dan melakukan perintah Tuhan. Sama seperti Musa dipanggil Tuhan ya untuk menerima 2 loh batu, karena Tuhan melihat bahwa Musa adalah setia kepada Tuhan. Dan kita juga dipanggil, kita umat Tuhan, bukan hanya bangsa Israel. Bangsa Israel juga umat pilihan Tuhan yang pertama, tapi kita juga termasuk juga umat pilihan Tuhan. Jadi kalau kita sudah dipilih Tuhan menjadi umat pilihannya, kita harus setia kepada Tuhan, mengikut, nggak tanggung-tanggung ya setianya ya. Misalnya separuh, nanti aku lah, nanti separuh aku mau lakukan yang ini, aku nanti ini, enggak. Kalau aku di luar jadi orang yang baik, di rumah, dari di luar menjadi orang yang jahat, jangan. Sesungguhnya harus senantiasa menjadi anak yang baik, setia kepada Tuhan. Bapak, anak, Ibu Guru yang terkasih, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Baik suka, senang, baik ada masalah, ada sakit, komplit, ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita harus datang kepada Tuhan. Jangan kalau ada masalah,
ada penyakit ataupun kesulitan, persoalan, kita tinggalkan Tuhan. Tidak, senantiasa datang kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, ketika Tuhan lihat ada masalah pada mereka, di depan mereka ada Laut Merah, di belakang bangsa Mesir sudah mengejar, ada jalan keluar. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Tak perlu takut, Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Kita mau bernyanyi, ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malamku tentram. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, seperti lagu tadi, kuperlukan juru selamat senantiasa, agar kami tidak takut, agar kami tidak cemas dalam menghidupi, dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, Engkau mengetahui konflik yang ada di saat ini di dunia, di Indonesia, yaitu virus COVID-19. Tuhan, kami tak tahu Tuhan, kami tak berdaya Tuhan menghadapinya. Tapi kami percaya, sama seperti Kau bilang, mari yang beban berat, Engkau akan memberikan kelegaan. Saat ini Tuhan, kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tanamkan kepada kami hati yang senantiasa setia kepadamu, hati yang tidak takut. Kami tidak menduakan Engkau Tuhan. Ajar kami sekalipun banyak masalah, persoalan hidup kami, penyakit yang belum terselesaikan, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami menyelesaikan setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak didik kami yang sekarang masih pembelajaran jarak jauh, daring. Kiranya Kau berikan kepada mereka hati yang bersyukur, hati yang tentram, hati yang damai, bergembira untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh dan juga berserta keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga mereka, kesehatan, dan juga pekerjaan orang tua mereka, dan juga aktivitas mereka. Semuanya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Bila ada keluarga yang sedang sakit, jamah sembuhkan mereka. Bila ada anak didik kami yang sedang sakit juga, sembuhkan mereka. Ada pengharapan pada Engkau. Engkau udah mati di kayu salib. Engkau memberikan anakmu yang tunggal, supaya kami memperoleh keselamatan bagi yang percaya. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, bila kadang-kadang kami takut, kecewa, putus asa. Tapi lewat firman Tuhan di pagi hari ini, Engkau adalah Allah kami yang dahulu, Allah kami yang sekarang, dan Allah kami kemudian. Allah berkuasa melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, dengar semua doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan pagi hari ini yaitu tertulis dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, itu adalah firman Tuhan penutup kita untuk ayat hafalan kita yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37. Shalom, selamat pagi.